Seorang pria nekat menggadaikan tunangannya demi pinjaman 1 miliar kepada rentenir yang sangat kejam. Hanya dia yang tahu, 7 hari lagi kiamat mengerikan tiba saat dunia yin dan yang menyatu. Makhluk-makhluk mengerikan akan memburu jiwa manusia, menyebabkan kepunahan massal yang sangat mengerikan. Seluruh aset dunia menjadi sampah, satu-satunya mata uang hanyalah uang kertas khusus orang mati. Semua boneka kertas akan hidup dan benda-benda ritual berubah menjadi harta nyata yang berharga. Tanpa diduga, aku bertransmigrasi menjadi sosok rentenir jahat dalam novel kiamat ini dan bertemu sang protagonis. Karakter utama pria itu langsung meminta pinjaman 1 miliar, namun aku sudah mengetahui seluruh alur ceritanya. Jika aku meminjamkannya uang, dia tak akan membayar dan malah akan menghabisi nyawaku dengan tangannya sendiri. Dia berencana memborong uang kertas akhirat, boneka ritual, hingga senjata dewa untuk persiapan masa depan. Apapun benda yang terbuat dari kertas, dia akan mengumpulkannya demi mendominasi dunia baru nanti. Dengan benda-benda mistis itu, dia akan membantai musuh dan menjadi penguasa tunggal yang dikelilingi wanita cantik. Saat aku sedang terhanyut dalam pikiran, tiba-tiba sebuah fenomena aneh terjadi di dalam benakku. Suara mekanik bergema dingin, "Selamat, Anda telah terikat dengan sistem antagonis dunia kiamat yang legendaris. Aku hanya perlu menjalankan peran sebagai penjahat yang sempurna untuk mendapatkan berbagai hadiah luar biasa. Paket pemula telah dikirimkan, namun aku harus bertindak layaknya antagonis sejati minimal 1 kali saja." Aku sangat kegirangan, kemampuan khusus bagi pelintas dimensi akhirnya tiba, kini aku tak perlu takut lagi. Tepat saat itu, seorang wanita sekretaris berpakaian seksi dan profesional masuk ke ruanganku perlahan. "Direktur Chen, ada seseorang yang ingin bertemu Anda," ucapnya singkat sambil berdiri di depan pintu. Di belakangnya, muncullah sosok pria dengan wajah angkuh. Dialah Jibok Xiao, sang karakter utama dalam novel ini. Dia datang bersama Liu Rion, sang dewi cantik yang membuat mataku hampir melompat keluar karena terpesona. Aku menelan ludah, seketika kilatan haus darah terpancar dari mata tajam Jibok Xiao yang terasa sangat dingin. Namun dia belum cukup bodoh untuk menyerang sekarang, padahal di kehidupan sebelumnya aku mati mengenaskan. 7 hari lagi aku seharusnya tewas di toilet akibat serangan monster kembar kiriman dari pria ini. Itu terjadi di masa lalu, tapi sekarang segalanya berbeda. Hal terpenting saat ini adalah mengumpulkan kekayaan. Aku takkan membiarkan insiden kecil merusak rencana besarku. Sambil menahan amarah, aku mulai menyusun strategi. Jibok Xiao menahan niat membunuhnya dan tersenyum palsu. "Direktur Chen, bukankah kita sudah lama berteman akrab? Aku butuh bantuanmu," katanya, sementara aku mengingat bagaimana kekacauan kiamat dimulai pada kehidupan sebelumnya. Jibok Xiao aslinya adalah anak orang kaya yang manja, dan sangat suka menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan. Ayahnya tahu sifat buruknya, jadi dia hanya memberikan uang saku terbatas agar putranya bisa berubah. Namun hal itu justru membuat Jibok Xiao semakin gila belanja dan mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Awalnya dia meminjam 100.000 padaku dan berjanji membayar 2 kali lipat dalam waktu singkat saja. Karena kesuksesan awal itu, aku terus memberinya pinjaman besar dan mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Menghadapi permintaannya kali ini, aku tetap memasang wajah munafik. "Tentu, kau adalah sahabat terbaikku di dunia. Aku pasti akan membantumu jika mampu." Jibok Xiao tertawa mendengar responku yang terdengar sangat meyakinkan itu. Ayahku terus membatasi pengeluaranku, jadi aku ingin menjaminkan seluruh aset atas namaku sebagai jaminan pinjaman. Total asetku 500 juta, tapi aku ingin meminjam 1 miliar, aku paham aturan mainnya di sini. Kali ini bunga 4%, kontraknya sudah siap, meski aku tahu rencana busuknya, aku tetap diam. Demi menjaga penyamaranku, aku berakting terkejut sesuai naskah asli dan berdiri dari kursi kebesaranku dengan dramatis. Aku menatap Jibok Xiao dengan tatapan bingung yang dibuat-buat, seolah-olah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 1 menit berlalu, wajah Jibok Xiao mulai terlihat gelisah dan merasa bersalah karena tawaran yang sangat gila. Dia mengira syarat yang dia ajukan sudah sangat menguntungkan sehingga tidak mungkin ada orang yang menolak. "Katakan sejujurnya saudaraku, apakah kau punya cara rahasia untuk menghasilkan uang dalam waktu yang sangat singkat? Jika kau tidak mengajakku dalam bisnis menggiurkan ini, kau benar-benar keterlaluan," tanyaku dengan nada penuh selidik. Hati Jibok Xiao yang tegang seketika menjadi tenang. "Wah, ternyata memang tidak ada yang bisa membohongi mata tajammu. Aku menemukan cara cepat menghasilkan uang banyak, tapi butuh modal besar di awal agar proyek ini berhasil." Tak akan ada lagi sikap rendah hati di hadapan ayah tua itu. "Tapi, proyek ini butuh waktu tepat 7 hari. Proyek adikku akan segera dimulai. Dengan modal besar ini, kita semua bisa meraup keuntungan berlimpah bersama." Tanpa memedulikan persetujuanku, dia langsung mengeluarkan draft kontrak dari sakunya. Aku pun menatap tajam dokumen di depanku. Seringai licik muncul di wajahku. Kontrak ini memang sah sekarang, tapi tunggu saja hingga 7 hari berlalu. Aku menyandarkan tanganku di kursi, lalu memasang ekspresi ragu yang terlihat sangat meyakinkan di depannya. "Adikku, meski aset keluargamu sangat besar, semuanya masih milik ayahmu, kau belum memiliki hak apapun. Jika hanya ratusan ribu, aku pasti meminjamkannya,"
Tapi 1 miliar, itu adalah seluruh kekayaan yang aku miliki. Ji Boxiao gemetar hebat. Jika dia gagal mendapatkan 1 miliar hari ini, maka tamatlah riwayatnya saat kiamat tiba. Dalam 7 hari, dia berencana menukar seluruh hartanya menjadi uang kertas dunia bawah untuk bertahan hidup. Tanpa uang itu, dia hanya akan menunggu ajalnya. Di tengah kepanikan Ji Boxiao, Liu Ruyan tiba-tiba berdiri tegak. Kita tidak akan meminjam uang ini, ayo pergi sekarang. Tempat ini sama sekali tidak membantu kita, mari cari tempat lain. Masih banyak orang di luar sana yang haus akan investasi sebesar ini. Mataku berkilat saat menatap Liu Ruyan. Sebuah rencana jenius yang licik tiba-tiba melintas di benakku sekarang. Aku berdehem pelan, berpura-pura seolah sedang terjebak dalam dilema yang sangat sulit untuk diputuskan sendiri. Aku pun mengertakkan gigi dan berkata dengan mantap, baiklah. Demi persaudaraan kita, aku akan meminjamkan uang ini. Anggap saja ini taruhan untukmu. Jika ada masalah, ayah tuamu pasti tidak akan membiarkanmu jatuh, kan? Namun, tepat setelah ucapanku berakhir, pandanganku tiba-tiba beralih dengan tajam ke arah sosok wanita di sampingnya. Ji Boxiao seharusnya merasa sangat gembira, namun dia menyadari ada sesuatu yang menggantung dari nada bicara dan tatapanku. Kalimatku terhenti seketika, dan seluruh fokus mataku kini tertuju sepenuhnya pada kekasih cantiknya yang berdiri di sana. Pesannya sangat jelas. Aku akan meminjamkan uang itu, tapi segalanya kini bergantung pada keputusanmu terhadap wanita ini. Sebelum Liu Ruyan sempat bereaksi, Ji Boxiao langsung menyeret lengannya dan mendorong wanita itu tepat ke hadapanku sekarang. Kak, biarlah kekasihku yang menjadi jaminannya. Dengan begini, seharusnya sudah tidak ada masalah lagi, bukan? Apa maksudmu, Ji Boxiao? Teriak Liu Ruyan yang terkejut saat ditahan paksa. Amarahnya meledak hebat menghadapi pengkhianatan ini. Air mata kekecewaan membanjiri matanya. Aku pun bertepuk tangan dengan seringai penuh kemenangan melihat drama yang indah ini. Aku menepuk bahu Ji Boxiao dengan sangat puas. Kau benar-benar adik yang pengertian. Bagimu, wanita memang hanyalah pakaian. Jika sudah usang, tinggal ganti dengan yang baru. Aku suka prinsipmu. Mari tanda tangani kontrak 1 miliar ini. Ji Boxiao menahan rasa perih di hatinya sambil melempar senyum paksa. Dia bahkan tak berani menatap mata kekasihnya sendiri. Dengan sisa keberaniannya, dia berujar lirih. Kak, meski wanita itu murah, dia berbeda karena kami sudah bertemu orang tua. Keluarga kami berdua sudah saling mengenal satu sama lain dan memberikan restu yang cukup baik bagi kami. Ayah pun sangat setuju. Setelah proyek ini berjalan lancar, kami berencana untuk segera meresmikan hubungan dalam pernikahan. Senyum dingin terpahat di wajahku. Beraninya dia mencoba menekanku dengan membawa-bawa nama pria tua itu di hadapanku. Begitu dia jatuh ke tanganku, jangan harap bisa kembali. Kau terlalu naif jika berpikir bisa mengambilnya lagi nanti. Tunggu saja 7 hari lagi. Tanpa perlu dipaksa, wanita ini akan merangkak sendiri ke atas tempat tidurku nanti. Apa kau menganggapku sejahat itu? Sudahlah, lupakan saja. Ayo kita selesaikan urusan kontrak ini terlebih dahulu sekarang. Aku menandatangani kontrak itu dengan senyuman misterius, diikuti oleh tanda tangan Ji Boxiao yang tampak sangat terburu-buru sekali. Setelah dokumen itu sah, aku memerintahkan anak buahku untuk mengawal Ji Boxiao mencairkan dana 1 miliar tersebut sekarang. Namun sebelum melangkah pergi, Ji Boxiao memohon izin untuk berbicara empat mata sejenak dengan kekasih hatinya itu terlebih dulu. Tidak masalah, ambillah waktumu sepuas mungkin. Aku melirik ruang kantorku dengan tatapan penuh arti yang sangat dalam. Aku membawa semua orang keluar, membiarkan mereka berdua dalam keheningan. Liu Ruyan masih tampak gemetar menahan amarah hebat. Dia duduk terpaku menatap pemandangan di balik jendela dengan tatapan kosong. Ji Boxiao menghela napas panjang sambil mendekat pelan. Ji Boxiao duduk di sampingnya di atas sofa. Dia menatap Liu Ruyan dengan sorot mata yang penuh dengan kelembutan. Ingatkah apa yang kukatakan? 7 hari lagi horor akan melanda. Semua ini kulakukan demi keselamatan kita di masa depan. Dunia akan menjadi tempat yang sangat mengerikan. Mungkin kau belum paham, tapi aku bersumpah ini demi kebaikan kita. Beri aku waktu 1 minggu saja, aku akan membuktikan ketulusanku padamu, aku tidak punya niat buruk sama sekali. Mendengar kata-kata tulus dari mulut Ji Boxiao, gurat emosi muncul di wajah Liu Ruyan. Rasa sakit di hatinya mulai mereda. Namun, dia membentak penuh amarah, Ji Boxiao, kau meninggalkanku sendirian? Tidakkah kau takut pria ini punya niat busuk padaku? Dia itu lintah darat licik. Beraninya kau menyerahkanku padanya. Ucapannya benar-benar penuh dengan rasa tidak percaya. Ji Boxiao menyahut dengan tenang dan penuh percaya diri. Aku baru saja menemui pria tua itu. Sekarang mereka tahu kau tunanganku. Bahkan jika Shen punya niat lain, dia pasti gentar memikirkan taktik si pria tua. Tenang saja, segalanya akan baik-baik saja. Ji Boxiao memukul dadanya dengan raut wajah meyakinkan untuk menjaminnya. Kau harus menaruh kepercayaan penuh padaku. Mungkin sulit bagimu memahami tujuanku saat ini, tapi dalam 7 hari ke depan, semuanya pasti akan terungkap jelas. Setelah itu,
Mereka berdua berpelukan untuk berpamitan. Begitu dia keluar, aku segera bertindak sesuai rencana. Aku memerintahkan anak buahku mentransfer dana ke rekening Jibo Xiao. Setelah mengangguk formal, dia melangkah masuk ke dalam lift. Saat pintu lift perlahan menutup, tatapan dingin terpancar dari wajah Jibo Xiao. Nikmatilah kegembiraan singkat ini untuk sementara waktu. Saat kiamat tiba, kau harus mati, gumamnya. Akhirnya, setelah dia pergi, aku memasukkan tangan ke saku dengan sangat santai. Aku berjalan perlahan menuju pintu kaca kantor sembari mengusap dagu, menatap tajam ke arah gadis yang masih meradang di sofa. Seringai di wajahku pun semakin lebar dan menarik. Di saat itulah, suara dingin sistem kembali bergema keras di benakku. Selamat Tuan, Anda telah sukses memerankan karakter antagonis dengan sangat sempurna. Level peran antagonis mencapai 90%. Izin membuka paket selamat datang diberikan. Tanpa ragu, aku langsung menerimanya. Melalui alam bawah sadarku, aku segera membuka paket hadiah dari sistem tersebut. Selamat, Tuan. Paket berhasil dibuka. Hadiah Anda, hak memilih satu skenario dunia pasca kiamat. Seketika, ribuan visi kehancuran dunia berkelebat hebat. Bayangan itu muncul seperti poster film horor. Ada kiamat penuh entitas mistis, invasi monster buas, hingga bencana serangga mematikan. Lalu ada kiamat wabah zombie, hingga evolusi monster laut yang mengerikan. Melihat semua pilihan gila itu, kepalaku terasa pening. Pilihan yang tersedia terlalu banyak dan beragam gaya. Namun, tiba-tiba sebuah ide jahat nan cemerlang terlintas di benakku. Mataku tertuju pada satu gambaran, dunia wabah zombie. Seharusnya, dalam 7 hari ke depan, dunia ini menghadapi kiamat mistis. Jibo Xiao meminjam uang dariku hanya untuk satu tujuan, mencetak uang arwah dan menimbun patung kertas sebagai senjata mistis. Dia sangat yakin persiapan itu akan menyelamatkannya. Tapi, apa jadinya jika aku mengubah skenario 7 hari itu menjadi wabah zombie? Maka, semua persiapan yang dibangun Jibo Xiao dengan susah payah akan menjadi sampah tak berguna. Rencananya akan hancur total. Aku membayangkan wajah frustrasi Jibo Xiao di tengah kepungan zombie, menatap tumpukan uang arwahnya yang tak lagi bernilai. Hanya memikirkannya saja membuatku ingin tertawa terbahak-bahak. Sistem, aku pilih skenario kiamat wabah zombie sekarang juga. Selamat Tuan, skenario wabah zombie berhasil dipilih. Takdir dunia pasca kiamat dalam 7 hari telah resmi diubah. Setelah semuanya beres, aku segera memberikan instruksi tegas pada beberapa anak buahku yang berjaga di luar ruangan. Awasi wanita itu baik-baik, jangan ada yang berani macam-macam padanya. Setelah itu, aku berbalik pergi dengan langkah mantap. 7 hari lagi, zombie akan menguasai dunia. Meski kini aku memiliki sistem antagonis, aku tetap harus melakukan persiapan fisik. Melihatku meninggalkan area kantor, kegelisahan di hati gadis itu perlahan mulai mereda. Aku pun segera masuk ke dalam mobil. Sembari menatap kerumunan orang di jalanan, ingatanku kembali berputar. Alasan utamaku menahan gadis itu sebenarnya sangatlah sederhana. Itu karena aku mengincar kemampuan spesialnya yang akan bangkit setelah kiamat tiba. Dia bukan sekadar gadis biasa. Di kehidupan sebelumnya, setelah kiamat tiba, dia membangkitkan kemampuan sistem pendukung paling kuat yang pernah ada di dunia. Jibo Xiao memanfaatkan kekuatan gadis itu untuk menembus batas DNA tingkat 3 hanya dalam waktu 1 bulan saja. Berkat itu, dia sempat berdiri di puncak kejayaan umat manusia. Namun sayangnya, bakat alami Jibo Xiao itu sangat mediocre. Dia terlalu bergantung pada kemampuan pendukung gadis itu. Akibatnya, saat berhadapan dengan zombie evolusi, dia terkoyak hingga hancur. Dan kekuatan pendukung gadis itu terikat langsung dengan fisiologinya. Bagiku, mengamankannya jauh lebih berharga daripada harta 1 miliar. Namun, ada satu masalah kecil yang mengusik pikiranku sekarang. Aku perlu menimbun banyak persediaan makanan untuk kiamat nanti. Sialnya, seluruh uangku baru saja kupinjamkan pada Jibo Xiao. Aku benar-benar tidak menyisakan dana darurat untuk diriku sendiri. Aku termenung sesaat, lalu mengeluarkan ponsel untuk sekadar mengalihkan rasa jenuh dengan menonton beberapa video pendek. Tiba-tiba, sebuah komentar dengan ribuan tanda suka menarik perhatianku. Aku pun mulai tertawa histeris sembari menutupi wajahku. Batas waktu 7 hari semakin mencekam, namun hartaku ludes dipinjamkan pada Jibo Xiao, tanpa menyisakan satu pun celah untuk melarikan diri. Menanti apa yang akan terjadi 7 hari lagi sungguh membosankan. Hingga aku meraih ponsel demi mengalihkan pikiran yang mulai kacau. Niat hati ingin menonton video singkat, namun sebuah komentar yang sangat viral tiba-tiba muncul dan menarik seluruh perhatianku. Melihat itu, aku langsung tertawa histeris seolah kehilangan akal sehat sambil menutupi wajahku. Benar-benar sebuah ironi yang gila. Sebelum kiamat melanda, hidupku terasa begitu tenang di masa lalu, sebelum bencana aneh itu datang. Di kolom komentar video pendek, selalu saja ada orang-orang yang gemar meninggalkan jejak misterius. Komentar yang sangat absurd, seperti menganggap letusan gunung berapi dahsyat hanyalah fenomena alam biasa. Awalnya,
Semua orang mengira itu hanyalah sekadar editan video atau rekaman aplikasi belaka. Tren absen di kolom komentar dianggap bisa mengabulkan keinginan, namun semua orang mengiranya hanya lelucon. Tepat tanggal 1 Januari 2050, sistem absensi pun tiba secara nyata bagi mereka. Netizen yang rajin absen mendadak menerima hadiah luar biasa sebagai imbalan dari sistem misterius tersebut. Bagi warga biasa, perilaku para netizen yang hobi absen ini terlihat sangat tidak normal dan aneh. Bahkan seorang blogger populer sampai kehilangan kesabaran dan segera mengunggah video protes terbaru. Dia berteriak histeris, memohon agar kolom komentarnya tidak lagi dipenuhi sampah sistem poin yang mengganggu. Aku muak dengan sistem poin orang kaya ini. Berikan aku sesuatu yang nyata sekarang juga. Meski dihujat, barisan komentar absen itu tetap muncul dengan sangat rapi dan serentak di sana. Ritual itu selalu muncul setiap pagi jam 8 tepat, konsisten seperti sudah diatur oleh takdir. Jika ini terjadi di kehidupan lamaku 7 hari lalu, aku pasti akan menertawakan kebodohan mereka. Aku bahkan sempat sengaja mengacaukan barisan komentar mereka, hanya demi kesenangan pribadi yang picik. Tapi sekarang aku sadar, dalam 7 hari, para netizen itu akan menerima kekuatan luar biasa mereka. Ini adalah hadiah tersembunyi bagi publik sebelum kiamat tiba, sebuah kesempatan emas yang tak terduga. Mereka melakukannya karena iseng, tapi sekarang aku benar-benar memahami apa yang sedang terjadi sebenarnya. Selain aku, ada juga sosok Jibok Xiao yang bangkit kembali dengan memori masa lalu di kepalanya. Kali ini, aku takkan membiarkan kesempatan ini lenyap, lalu aku segera memeriksa saldo tabunganku sekarang. Ternyata sisa uangku hanya sekitar 100.000, kenyataan pahit yang membuat dadaku terasa sangat sesak. Tiba-tiba sebuah ide gila terlintas di pikiranku, dan aku pun langsung menghubungi sebuah nomor penting. Halo, Lau Chow. Bagaimana bisnismu di sana? Tiba-tiba Direktur Chen ini meneleponmu untuk meminta bantuan. Apa ada yang bisa kubantu, saudaraku? Aku butuh kau mengirimkan 1.000 unit komputer dengan segera. Perusahaanku akan melakukan ekspansi besar dan ini sangat mendesak. Bisakah kau segera mengatur segalanya sekarang? Tunggu sebentar, Direktur Chen. Aku akan segera mengatur pengirimannya secepat kilat untukmu sekarang juga. Aku terdiam sejenak, lalu berkata dengan agak canggung bahwa saat ini aku sedang kekurangan dana. Perusahaan sedang butuh investasi besar, jadi aku belum bisa memberimu banyak uang tunai saat ini. Mendengar hal itu, Lau Chow di ujung telepon langsung merasa tidak senang dengan ucapanku barusan. Direktur Chen, setelah semua hubungan erat kita, kau masih berani bicara soal uang kepadaku sekarang? Jika kau tidak membebaskan bunga pinjamanku dulu, aku pasti sudah mati kelaparan di jalanan saat ini. Anggap saja 1.000 unit komputer ini sebagai hadiah tulus dariku, tak perlu kau bayar sepeser pun. Aku memberikan alamat pengiriman lalu menutup telepon, sambil menatap tajam diriku di cermin mobil ini. Aku tertawa kecil, tak menyangka tindakan impulsifku beberapa bulan lalu berbuah keuntungan besar hari ini. Dulu aku dikenal sebagai sosok yang sangat kejam dan ditakuti oleh semua orang di kota. Siapapun yang berani menunggah hutang padaku pasti berakhir tragis, antara mati atau luka sangat parah. Banyak yang kehilangan segalanya hingga bercerai, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Soal bunga pinjaman Lau Chow, itu sebenarnya kulakukan karena ada masalah dengan petinggi di belakangku. Saat itu sedang terjadi razia besar-besaran terhadap para lintah darat yang tidak memiliki belas kasihan. Demi keamanan, aku menghapus bunga 50 juta milik Lau Chow agar tidak menarik perhatian pihak berwajib. Rencanaku adalah menagihnya nanti, tapi aku meremehkan betapa cepatnya si tua Chow itu mengumpulkan dana. Hanya dalam 2 hari, dia berhasil melunasi seluruh hutang pokok 50 juta itu tanpa sisa. Meski aku kejam, aku punya prinsip kuat bahwa jika hutang lunas tepat waktu, aku tak akan mengganggu. Karena prinsip itulah, Lau Chow diam-diam menaruh rasa hormat dan hutang budi yang mendalam padaku. Dan sekarang, 1.000 unit komputer itu sudah menjadi milikku. Persiapan menuju kiamat pun dimulai sekarang. Aku butuh tim peretas jenius yang menguasai dunia digital sepenuhnya untuk rencana besarku. 1.000 komputer ini akan menjadi gerbang utama menjebol 1 juta akun di seluruh server kota. Aku akan menyebar pesan peringatan kiamat di kolom komentar video pendek secara massal. Setelah memeriksa daftar kontak, akhirnya aku menemukan sosok kunci dengan koneksi paling kuat. Zane Lau dari Departemen Shield, sang legenda keamanan siber dan peretas elit generasi baru. Dia peretas etis tingkat tinggi dengan tim bayangan yang masing-masing memiliki talenta tersembunyi. Urusan kecil seperti ini hanyalah permainan bocah baginya, tapi kami baru bertemu 2 kali. Aku harus memutar otak untuk mendapat bantuannya, maka aku memanggil adikku, Dion. Dion segera datang dan pria kekar itu masuk ke mobilku dengan wajah penuh kesiagaan. Bos, ada tugas, tanyanya serius. Aku hanya memainkan pemotong kuku dengan tatapan dingin. Dion, bagaimana aku memperlakukanmu selama ini? Dia menjawab tanpa ragu penuh rasa hormat. Anda adalah orang tua kedua bagiku. Aku tersenyum misterius lalu meminta pinjaman 5 juta. Dion tertawa licik, mengira itu bukan masalah besar karena dia sudah kaya berkat diriku. Meski itu seluruh tabungannya, dia memberikannya tanpa syarat karena aku adalah segalanya baginya.
Aku mengangguk puas melihat kesetiaannya yang luar biasa sebagai bawahan yang tahu balas budi. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu rugi setelah menggunakan uang ini, adikku. Tanganku terulur dan dengan sigap Dion langsung menyerahkan kartu bank miliknya kepadaku. Saat hendak turun, aku baru sadar dia bahkan belum memberitahukan kata sandi kartu tersebut. Kenapa cemas, bos? Ini cuma 5 juta, tidak perlu sampai tegang begitu, candanya santai. Setelah mendapat kata sandinya, aku langsung meluncur menuju bank untuk mengeksekusi rencana selanjutnya. Di tengah jalan, aku menghubungi Zane Lao untuk memancing minat sang peretas legendaris itu. Peretas Excalibur Zen tidak akan bergerak hanya karena uang, dia memiliki prinsip yang kuat. Baginya, nilai dan kegunaan seseorang jauh lebih berharga daripada sekadar angka di rekening. Kami pun membuat janji temu, namun saat tiba di ATM, sebuah keanehan besar terjadi. Dion bilang 5 juta adalah seluruh hartanya, tapi layar ATM menunjukkan angka yang mustahil. Tertera total saldo sebesar 105 juta tunai di dalam kartu bank milik Dion tersebut. Ternyata ada tambahan 100 juta yang baru saja masuk sesaat setelah aku meneleponnya tadi. Dana itu ditransfer jam 5 sore tepat sebelum aku tiba di restoran untuk makan malam. Zane Lao datang bersama istrinya. Melihat itu aku yakin misiku kali ini akan berhasil. Sebelumnya aku mampir ke rumah sakit pusat setelah menarik sejumlah uang dari bank tadi. Ternyata ibu mertua Zane sedang sakit parah, dan kondisinya sudah lama terabaikan tanpa harapan. Kebetulan rumah sakit itu baru saja mendatangkan peralatan medis canggih khusus untuk penyakit tersebut. Zane adalah suami teladan yang sangat menyayangi istrinya, dia pasti sudah berusaha ke sana. Namun uang saja tidak cukup untuk mendapatkan slot perawatan di fasilitas medis eksklusif itu. Aku menggunakan koneksi petinggi rahasia di balik layar untuk melicinkan jalan bagi keluarga Zane. Hanya butuh kurang dari 2 juta untuk membereskan masalah besar yang selama ini menghimpitnya. Zane begitu gembira hingga ingin memelukku dan membawa istrinya untuk berterima kasih secara langsung. Setelah suasana mencair, aku mengungkapkan niatku untuk menembus server dan menyebarkan pesan massal. Aku memaparkan rencana sinkronisasi komentar pada video pendek kepada Zane dengan sangat mendetail. Awalnya dia tampak ragu, tapi setelah menerima bantuanku, dia langsung setuju tanpa ada tapi. Agar tidak terlihat mencurigakan, aku menawarkan bagi hasil keuntungan yang setara setiap harinya. Zane akan menerima komisi 100.000 per hari yang sebenarnya berasal dari kantongku sendiri. Karena pada akhirnya, akulah satu-satunya orang yang sangat membutuhkan gelombang komentar digital tersebut. Malam itu di studio, hanya dalam hitungan menit, Zane berhasil menciptakan program peretas sempurna. Satu sentuhan pada tombol enter dan serangan digital pun langsung membanjiri platform video pendek. Banjir komentar langsung meledak dalam sekejap begitu aku terhubung ke dalam server itu. Server itu memakai namaku sendiri, bagaikan mesin uang otomatis yang mencetak 1000 kali setiap 3 detik. Efisiensi gila yang tak tertandingi siapapun hanya lewat ponsel. Tiba-tiba, saku celanaku bergetar kencang, aku merogoh ponsel itu untuk melihat siapa yang mengganggu. Ternyata Dayon yang menelepon. Tanpa pikir panjang, aku langsung menjawab. Kakak, cepat kemari. Wanita ini sudah mogok makan sehari semalam. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak tahu harus bicara apa. Tolong, aku tunggu 10 menit. Aku segera melesat menuju kantor tanpa membuang waktu. Dalam 9 menit, aku sudah tiba di sana. Namun sebelum sampai ke ruang kerja, seorang pemuda berambut kuning mencegatku dan berbisik dengan nada cemas. Direktur Chen, ada hal mendesak yang harus kukatakan. Aku terdiam sejenak di depan komputer. Kulirik Dayon yang tertidur di kantor, lalu aku memberi isyarat pada Wang Mao untuk bicara di ruangan lain. Begitu memasuki ruangan, Wang Mao langsung berbalik dan mengunci pintu dengan gerakan yang sangat mencurigakan. Dia berbisik penuh rahasia, Direktur Chen, bos kita dalam masalah. Mendengar itu, aku spontan tertawa sinis. Kenapa kau begitu yakin? Wang Mao mulai menjelaskan kejadian siang tadi dengan gerakan tangan yang sangat heboh. Bos mengusir semua orang dan masuk ke ruangannya sendirian. Tapi saat itu, aku sedang berada di toilet. Begitu keluar, aku tak sengaja mendengar bos sedang menelepon soal sebuah transferan uang yang misterius. Aku tidak dengar jelas jumlahnya, tapi ini pasti ada hubungannya dengan wanita itu. Aku menatap Wang Mao. Sial, bos menyadari keberadaanku. Saat itu aku merasa tamat karena tatapan matanya berubah menjadi sangat mengerikan. Namun tiba-tiba ada telepon masuk. Dia mengabaikanku begitu saja dan membiarkanku pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, dia mengancamku untuk tutup mulut. Mendengar itu, kecurigaanku kini akhirnya terbukti sudah. Uang miliaran itu memang sangat mencurigakan. Seharusnya Dayon membalas dendam pada Wang Mao, tapi telepon itu menyelamatkannya. Aku tersenyum pahit penuh kepahitan. Aku mengerti, sekarang pergilah. Aku menatap pintu yang tertutup rapat itu. Sebuah helaan napas berat keluar dari dadaku. Tak lama kemudian, aku melangkah masuk ke dalam kantor Dayon. Dayon yang sedang tertidur langsung tersentak. Secara refleks, tangannya menyambar pisau tajam yang berada di dekatnya. Pisau jagal yang sudah biasa sangat tajam itu berkilau mematikan. Dalam serangan secepat kilat itu,
Terdengar desiran maut. Angin tajam dari bilahnya membelah udara. Namun, saat Dayon melihat dengan jelas siapa di depannya, dia mematung. Nyalinya ciut seketika. Pisau itu jatuh berdenting di lantai. Sang bos Dayon menatapku dengan wajah yang sangat linglung. Tiba-tiba dia berlutut dengan suara keras. Dia mulai menampar wajahnya sendiri tanpa henti. Maafkan aku bodoh. Mendengar suara tamparan yang keras dan permohonan maafnya, hatiku terasa hancur dalam keputusasaan yang mendalam. Siapa sangka adik yang tampak sangat setia ini ternyata adalah seorang pengkhianat. Namun, aku tetap bersikap tenang. Kubantu Dayon berdiri dari lantai, lalu sambil tersenyum tipis, kutepuk pundaknya seolah sedang memberikan selamat. Aku harus memujimu atas kewaspadaan ini. Kau terlihat kurang tidur, apa yang sebenarnya membuatmu begitu tegang? Kenapa tidak ambil cuti 2 hari saja? Pulanglah dan istirahatkan otakmu itu dengan baik di rumah. Dayon tahu kakaknya ini berniat baik, tapi entah mengapa, kata-kata itu justru memberikan sensasi dingin di hatinya. Sekarang keluar, dan jangan lupa tutup pintunya. Perintahku singkat dengan tatapan yang sulit terbaca. Aku melepas jas dan menggantungnya di kursi. Kemudian, aku mulai melonggarkan ikatan dasi yang menjerat leherku. Dayon terperanjat melihat gerak-gerikku. Dia segera memperingatkan, "Kakak, Ji Boxiao bilang wanita itu adalah tunangannya. Kau harus memikirkannya 2 kali." Mendengar peringatan Dayon, rasa kecewaku padanya justru semakin memuncak ke ubun-ubun. Tindakannya ini sama saja dengan membongkar boroknya sendiri. Berani tanpa strategi, itulah tipe orang seperti dirinya. Nadaku seketika berubah menjadi sangat dingin. Enyahlah. Aku tidak butuh saranmu. Kau sudah terlalu lancang, Dayon. Bentakanku menyadarkan lamunannya. Dia langsung lari tunggang langgang keluar kantor dengan tubuh yang gemetar hebat. Kini di ruangan ini hanya tersisa aku dan Liu Rion. Kutatap wajahnya yang ketakutan. Mari bicara serius. Melihatku mendekat, Liu Rion mundur teratur dengan mata terbelalak ketakutan. Mau apa kau? Jangan berani mendekat. Jika kau menyentuhku, Ji Boxiao dan ayahnya tidak akan melepaskanmu. Aku justru tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Kutarik kursi dan duduk dengan sangat santai. Nona Yu, kau salah besar. Kita hidup di negara hukum. Aku adalah warga negara yang baik. Mana mungkin aku melakukan hal-hal amoral? Liu Rion menatap wajah sinisku. Dia tak bisa menahan tawa dinginnya. Keangkuhan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Dia mengira Ji Boxiao telah memindahkan pria tua itu, sebuah pilihan yang sangat cerdik. Karena itulah dia merasa aku ragu untuk bertindak. Padahal, aku sudah membaca semua isi pikirannya. Aku memilih diam, lalu mengeluarkan laptop dari tas. Aku menaruhnya tepat di depan wajah Liu Ruyan. Ruyan menatapku penuh curiga. Aku hanya melempar senyum misterius sambil menari di atas keyboard. Perangkat lunak pengawas pun terbuka. Menampilkan rekaman langsung dari halaman villa keluarga Ji. Seluruh sudut, mulai dari kamar, dapur, hingga garasi bawah tanah terpampang jelas. Pupil mata Ruyan bergetar hebat. Sialan, kau berani memata-matai keluarga Ji? Teriaknya histeris. Aku menyesap teh dengan sangat santai. Memangnya apa risikonya? Tanyaku dengan nada mengejek. Ditangkap polisi, kaki dipatahkan keluarga Ji, atau lenyap selamanya dari dunia ini? Dia terpaku seolah tak percaya. Baru saat itulah dia sadar, aku sama sekali tidak takut pada keluarga Ji. Bagiku, ini semua hanyalah permainan. Apa sebenarnya maumu? Tanya Ruyan dengan suara gemetar. Sambil merenggangkan tubuh, aku menjawab pelan. Ji Boxiao telah merampas segalanya dariku sebagai kreditur. Mengawasinya sedikit bukan masalah besar, kan? Lagi pula, apa kau tahu rencananya setelah mengurungmu di sini? Untuk apa dia menggunakan semua uang itu? Ruyan menggeleng lemah, teringat ucapan Ji Boxiao di awal. Bahwa akan ada kejadian besar dalam 7 hari ke depan. Pinjaman itu hanya persiapan untuk bertahan hidup. Aku melirik jam tangan di pergelangan tanganku. Tepat tengah malam, kebenaran pun mulai menampakkan dirinya. Lihatlah monitor itu. Bayangan Ji Boxiao tiba-tiba muncul di tengah halaman villa. Wajahnya kusam dengan jenggot yang sangat berantakan. 5 menit kemudian, suasana menjadi semakin tegang. 4 truk besar berhenti tepat di depan gerbang. Para pekerja mulai menurunkan banyak peti misterius. Ruyan memperhatikan setiap gerakan dengan sangat teliti. Rasa penasaran mulai menyelimuti batinnya yang gelisah. Saat itulah, Ji Boxiao merobek paksa salah satu kemasan barang tersebut. Ruyan spontan membekap mulutnya dengan mata penuh ketakutan. Dia melihat Ji Boxiao mengeluarkan tumpukan uang arwah. Kenapa dia membeli uang arwah sebanyak itu? Tanya Ruyan tanpa berpikir panjang. Aku menghela napas panjang melihat kekacauan itu. Lalu kusodorkan sebuah kontrak penting tepat di depannya. Lihatlah simbol ini. Dia tidak hanya meminjam 1 miliar dariku, tapi dari seluruh lintah darat di kota. Total utangnya mencapai 14,5 miliar. Untuk apa uang sebanyak itu digunakan? Kau pikir hanya untuk uang arwah? Bukankah dia bilang akan ada hal mengerikan 7 hari lagi?
Ruyan terdiam membeku. Rahasia yang seharusnya hanya dia yang tahu, kini terbongkar sepenuhnya. Aku kembali mengeluarkan dokumen yang telah kusiapkan. Sebuah surat pengakuan utang milik Jibok Xiao. Tumpukan tagihan yang harus dia bayar kembali padaku. Meski nominalnya kecil, mulai dari 100.000 hingga 500.000. Semuanya berasal dari satu tempat yang sama. Kasino legal terbesar di wilayah ini. Seandainya dia tidak gila judi, hidupnya pasti akan sangat bebas dan mewah. Uang arwah itu hanyalah pengalih perhatian untuk menipumu. Tujuan aslinya tetaplah meja judi. Tapi kali ini dia bertaruh terlalu besar. Lihatlah apa yang kulakukan sekarang. Jariku menari di atas laptop, menunjukkan grafik saham perusahaan. Layar itu kini berada tepat di depan mata Ruyan. Total saham yang dibeli Jibok Xiao mencapai lebih dari 10 miliar. Tubuh Ruyan melemas hingga tersungkur ke sofa. Tidak mungkin, dia tidak mungkin menipuku. Aku sudah bertemu orang tuanya. Dia berjanji akan menikahiku. Jakwa Ramin suara mana? Ruyan bersimpuh sambil menangis histeris. Kenyataan pahit ini menghancurkan seluruh harapannya. Aku hanya bisa membatin melihat kehancurannya. Keluarga Ji memang kuat dan sangat berpengaruh. Kontrak ini takkan sanggup menyeretnya. 10 miliar itu mungkin takkan pernah kembali lagi. Anggap saja ini pelajaran hidup. Aku pun mengeluarkan surat perjanjian asli dari saku bajuku, lalu merobeknya hingga menjadi serpihan kecil. Tunggu! Teriak Ruyan mencoba menghentikan langkahku. Terlambat sudah. Sorot matanya penuh ketidakpercayaan menghujamku. Jantungku sempat berdegup tak karuan dalam kebingungan. Tanpa sadar, pandanganku padanya mulai bergeser, perasaan aneh menyelinap. Pengorbananmu ini benar-benar sia-sia, Nona. Senyum tipis tersungging di bibirku. Sambil menyembunyikan tangan di saku, aku melangkah tenang menuju jendela. Menatap megahnya kota, aku berbisik pelan. Pergilah, Nona Liu. Namun, Liu Ruyan justru terpaku bagai patung. Dia seakan tak percaya. Apa katamu? Tanyanya lirih. Aku berbalik dengan gaya yang sangat santai. Kuayunkan tangan, mempersilakannya masuk. Melawannya sekarang mustahil, tapi ada satu hal yang harus tuntas. Aku hanya ingin kau melihat wajah asli pria itu yang sebenarnya, Nona Liu. Jadikan ini pelajaran berharga. Jangan terjebak tipu daya cinta. Liu Ruyan pun melangkah gontai menuju pintu. Kilatan aneh muncul di matanya yang indah. Padahal, dulu dia sangat mendambakan untuk bisa segera pergi. Namun kini, setiap langkah terasa berat. Pergi atau menetap, inilah dilema paling menyakitkan dalam hidupnya. Perlahan dia mendekati pintu, jemarinya menggenggam erat gagang besi itu, terdengar dari pintu yang mulai terbuka. Aku sedikit mengernyit, menahan rasa penasaran. Suasana hening mencekam, tak ada tanda-tanda pergerakan selanjutnya. Saat pintu tertutup, sebuah suara mengejutkanku dari belakang. Direktur Chen, bisik Liu Ruyan tiba-tiba. Aku tak jadi pergi. Hatiku yang tegang pun melunak. Sepertinya, taruhanku kali ini benar-benar membuahkan hasil. Misiku adalah memenangkan hatinya. Sebab, dia memiliki kemampuan pendukung legendaris saat kiamat tiba nanti. Ketulusannya adalah kunci kekuatan maksimal bagiku. Dengan wajah tenang, aku pun berbalik menatapnya kembali. Kenapa kau belum pergi? Tanyaku. Dia mengernyitkan dahi sambil mengepalkan tangan dengan penuh emosi. Jika dia tak menjebakku, kau takkan meminjamkan uang itu, meski kontraknya sudah hancur, hutang tetap hutang. Kau merugi besar gara-gara aku. Mana mungkin aku bisa pergi begitu saja meninggalkan beban ini? Aku akan menunggunya. Dalam 7 hari, akan kupastikan setiap sen uangmu kembali ke tanganmu. Dan jika dia tidak muncul. Liu Ruyan mendadak bungkam, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Sambil terkekeh, aku bertanya padanya. Lalu, apa yang akan terjadi jika si bajingan itu tak datang? Jika dia tak kembali, lakukanlah sesukamu padaku. Bahkan jika kau harus menjualku sekalipun, aku bersedia, teriaknya dengan wajah merona merah. Kau ini benar-benar gadis yang sangat menggemaskan. Gadis lugu. Melihat pipinya yang memerah, hatiku bergetar aneh. Tenanglah, aku bukan pria sejahat itu. Dia sudah menyakitimu, jangan sampai aku menyusul. Sekarang makanlah, jangan sampai jatuh sakit karena kelaparan. Bisa-bisa aku rugi biaya pengobatan lagi. Mendengar candaanku, dia pun mulai menyantap makanannya dengan lahap. Tampaknya dia benar-benar lapar. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem yang dingin kembali menggema di kepalaku. Selamat, Inang. Peran antagonis sukses dijalankan. Tingkat sinkronisasi karakter jahat mencapai 85%. Hadiah, 1 kapsul evolusi. Seketika, sebuah benda berkilauan muncul secara ajaib di dalam benakku. Pil kecil dengan aura biru surgawi. Bersamaan dengan itu, jendela instruksi penggunaan pun mulai terpampang. Kapsul evolusi, menghapus seluruh kotoran dalam tubuh manusia biasa dan meningkatkan potensi fisik secara drastis. Mengoptimalkan fungsi tubuh, membangkitkan insting bertarung,
serta mempertajam indera pendeteksi bahaya yang telah lama punah, memungkinkan pengguna berevolusi sesuai lingkungan. Rasa bangga dan haru seketika menyelimuti seluruh jiwaku. Harta karun mutlak untuk bertahan hidup di kiamat. Efeknya mirip seperti membuka segel genetik tingkat pertama. Tapi ini jauh lebih hebat. Kalimat terakhir dalam deskripsi sistem itulah yang benar-benar membuatku terpikat. Inilah kuncinya, adaptasi dan evolusi tanpa batas di dunia yang serba keras. Evolusi ini berarti aku bisa menguasai teknik apapun dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sebelum pergi, aku diam-diam memasang alat penyadap sekecil kancing saat Liu Ruoyan sedang tidak waspada. Kutaruh di sudut jendela, lalu aku melangkah keluar. Ah Yong, jaga Nona Liu baik-baik, perintahku. Baik, bos. Ayo bergegas keluar dari ruang sebelah untuk mengantarku sampai ke depan pintu lift. Begitu pintu lift tertutup rapat, dia baru berani mengembuskan napas lega yang sangat panjang. Sesampainya di bawah, aku memerintahkan sopir pribadiku untuk segera membawa mobil pulang ke kediaman utama. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku menyelinap masuk ke mobil lain yang sudah kusiapkan di parkiran. Segera kubuka aplikasi pengawas di ponselku. Layar mulai menampilkan visual ruangan kantor dengan sangat jelas. Masuk ke ruangan, langkahnya sunyi bak bayangan. Tirai segera ditarik rapat, menutup cahaya luar. Ia menatap Liu Ruoyan dengan raut tegang. Nona Yu, Tuan Muda Jim sudah memberi instruksi. Kau harus pergi malam ini, cepatlah bersiap. Aku hanya menonton sambil santai mengemil kuaci. Seperti penonton bioskop, kunikmati reaksi Liu Ruoyan. Aku tidak mau pergi, tolaknya dengan tegas. Tekad membara terlihat di matanya. Dayong terpaku, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rencana matang berantakan seketika. Nona Yu, apa maksudnya ini, Tuan Muda Jim? Sudah mengirim uangnya. Aku tidak bisa mengembalikannya begitu saja. Dayong mulai panik. Itu urusanmu, bukan urusanku, seru Ruoyan. Jika dia punya uang, suruh datang sendiri ke sini. Jika tidak, aku akan tetap sesuai kontrak selama 7 hari ke depan. Ancaman itu telak, perubahan sikap Ruoyan membuat Dayong linglung. Dia benar-benar kehilangan kendali atas situasi ini. Nona Yu, mustahil mengembalikan uang itu sekarang. Dayong mulai kehilangan kesabaran. Jika kau keras kepala, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Dayong bersiap menyerang. Ruoyan mundur dengan wajah pucat. Apa ini caramu memperlakukan bawahan bosmu? Teriaknya penuh amarah. Dia melakukan segalanya agar kalian bisa makan. Apa kau ingin mengkhianati hatinya? Aku tertawa sinis melihat drama di layar monitor. Sungguh pertunjukan yang sangat memuaskan. Kutepuk tangan dengan gembira. Akting yang luar biasa. Gadis itu benar-benar tahu cara bermain. Dayong mematung, tenggelam dalam keraguan yang mendalam. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Jendela mobilku diketuk. Perlahan, aku menurunkan kaca dan menatap keluar dengan tenang. Seorang pria dengan luka parut membungkuk hormat. Kak Fei, apakah kita bergerak sekarang? Kulirik ke belakang. 2 baris Toyota Prado terparkir rapi bagaikan pasukan yang siap tempur. Lebih dari 100 orang bersenjata menunggu aba-abaku. Di monitor, Ruoyan berhasil membujuk Dayong. Saat melihat Dayong pergi dengan bingung, aku langsung melambaikan tangan memberi isyarat. Biarkan mereka tenang hari ini, aku yang akan mengurus sisanya. Aku pun segera melesat pergi. Terima kasih, Kak Fei, teriak mereka. Di perjalanan pulang, pikiranku terus berputar tajam. Jika Dayong nekat membawa Ruoyan tadi, nyawa gadis itu pasti akan berakhir tragis malam ini. Aku bisa saja menghabisinya tadi, tapi aku punya rencana yang jauh lebih besar dan kejam. Jibu Xiao tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan kembali menghubungi Dayong. Mungkin dalam 6 hari lagi dia akan muncul, tepat sebelum kiamat yang sesungguhnya tiba. Untuk saat ini, aku harus memastikan semua rekaman bukti terkumpul dengan sempurna. Saat kiamat dimulai, sistem rekaman akan segera aktif. Aku membuka ponsel dan memeriksa data. Data dari 1000 komputer selama 24 jam mencapai 7.647. Efisiensi ini luar biasa. Aku akan menjadi pemain paling dominan di dunia baru nanti. Dengan jaminan kekuatan ini, akhir dunia akan menjadi taman bermain yang sangat menyenangkan. 3. Jibu Xiao si anak pilihan langit, aku mendengus dingin melihat pantulan diriku. Senyum iblis tersungging di bibirku. Tunggu saja, akan kuhancurkan kau perlahan sampai tak bersisa. 6 hari berlalu. Di atas atap gedung, aku duduk santai dengan setelan hitam dan rokok. Mataku menyipit tajam menatap berita terbaru yang sedang viral di layar ponselku. Sebuah video kerusuhan mengerikan di lokasi syuting kini sedang memuncaki tren internet. Seorang pria tewas bersimbah darah dengan luka gigitan mengerikan di sekujur tubuhnya yang kaku. Polisi sudah meringkus pelakunya. Seorang jurnalis sedang mewawancarai saksi mata yang masih gemetar. Dia seperti monster. Dia menggigit leher orang itu sampai darahnya muncrat, teriak saksi itu histeris. Namun tiba-tiba, pelaku yang sudah diborgol itu mengamuk dengan kekuatan yang tidak manusiawi.
Dia meronta hebat dan menerjang ke arah jurnalis itu seperti binatang buas yang kelaparan. Kamera merekam momen mengerikan saat leher sang jurnalis robek dikunyah monster itu. Darah menyembur deras seperti air mancur. Rekaman terputus, dan aku pun mematikan ponselku. Aku menatap kejauhan dengan tatapan yang sulit diartikan. Raungan sirine memecah langit kota dengan nada yang sangat mencekam. Kiamat besar akhirnya berada di ambang pintu. Tepat jam 8 malam, segalanya akan segera berakhir bagi umat manusia. Aku duduk bersila di atas ranjang dalam kegelapan. Ku keluarkan kapsul evolusi kiriman sistem yang selama ini tersimpan misterius. Pil kecil itu berkedip dengan cahaya biru yang redup. Sambil menahan napas, aku langsung menelan kapsul itu bulat-bulat. Kapsul itu meluncur dingin ke dalam tenggorokanku. Saat mencapai perut, sensasi beku yang luar biasa mulai menyebar ke seluruh organ. Seluruh tubuhku bergetar hebat saat aku memejamkan mata. Aku menunggu datangnya keajaiban selama 30 menit yang sangat panjang. Saat mata terbuka, tubuhku sudah terbungkus lumpur hitam yang berbau busuk. Inilah racun dan kotoran yang dikeluarkan dari dalam selku. Tubuhku mengalami transformasi yang sangat radikal. Dulu aku sangat ringkih, tapi sekarang otot-ototku tampak meledak dengan kekuatan besar. Tinggiku melesat dari 170 menjadi 180 cm. Penampilanku kini sangat karismatik dan yang paling mengejutkan adalah indraku. Ketajaman penglihatan, penciuman, serta pendengaranku kini berlipat ganda. Kekuatanku telah meningkat puluhan kali lipat dari manusia biasa. Aku melangkah ke kamar mandi dengan penuh percaya diri, menatap cermin sambil menggerakkan lenganku yang kini terasa sangat perkasa. Suara tulang yang berderak terdengar sangat memuaskan. Aku merasa satu pukulanku sanggup menumbangkan seekor banteng dewasa secara instan. Tersisa 2 jam lagi sebelum kiamat tiba. Segera ku kenakan pakaian olahraga ringan agar bisa bergerak dengan lebih lincah. Aku memacu kendaraan off-roadku dengan kecepatan penuh menuju perusahaan. Sementara itu, sebuah konspirasi gelap sedang terjadi di lantai atas. Dayon sedang berbicara di telepon dengan Ji Boxiao. Namun, suara Ji Boxiao terdengar sangat dingin dan penuh ancaman hari ini. Kau hanya punya 2 pilihan sekarang. Bunuh bosmu itu segera, atau kau yang akan dihabisi jika dia tahu uangku kau curi. Pikirkan nasibmu jika dia mengetahuinya. Mendengar gertakan Ji Boxiao, kepalan tangan Dayon mengeras dengan tatapan mata yang mulai goyah. Tatapannya perlahan berubah menjadi kejam dan penuh tekad. Baik, aku setuju, tapi siapkan uang 300 juta tunai setelah ini. Ji Boxiao langsung setuju dan memberikan perintah baru. Kau harus segera memindahkan Liu Ruyan ke dalam ruangan yang paling aman sekarang. Kirimkan foto lokasinya padaku sebagai bukti. Mengenai bagaimana cara menghabisi bosmu, aku serahkan sepenuhnya pada kecerdikanmu. Semua harus beres dalam waktu singkat. Dalam 2 jam lagi, aku akan menemuimu di lantai atas gedung perusahaan kalian. Kesepakatan gelap itu pun resmi dimulai. Dayon menatap keluar jendela tepat saat aku tiba di area parkir gedung. Turun dari mobil, aku langsung menuju bagasi belakang. Sebuah revolverku keluarkan dan kusalipkan dengan cepat di balik pinggang. Aku melangkah masuk ke lobi lantai pertama. Penjaga tua di sana terbatuk tanpa henti dengan wajah yang pucat pasi. Dia mencoba tersenyum ramah saat melihat kehadiranku. Halo Presiden Chen, Anda masih sibuk bekerja sampai selarut ini? Tanyanya. Aku hanya membalasnya dengan senyum tipis yang singkat. Tidak ada pilihan, masih banyak urusan yang harus kuselesaikan sekarang. Tunggu sebentar Tuan Chen, biar saya panggilkan liftnya. Penjaga itu bergegas lari menuju tombol lift dengan napas yang berat. Saat dia berdiri di depan lift, sesuatu yang aneh menarik perhatianku. Mataku menangkap luka yang janggal pada leher penjaga itu. Bekas luka itu tampak seperti bekas gigitan hewan yang liar. Namun, area lukanya sudah mulai membusuk dan mengeluarkan aroma mengerikan. Urat-urat darah berwarna hitam mulai menyebar di sekitar luka itu. Tanpa membuang waktu, aku segera melangkah masuk ke lift. Saat lift mulai bergerak naik dengan perlahan. Tiba-tiba, suara rentetan tembakan bergema keras dari arah koridor keamanan lantai bawah. Tak lama kemudian, seorang pria berambut pirang berlari keluar. Tubuhnya bersimbah darah segar dan napasnya tampak sangat memburu. Dia segera mengunci pintu koridor itu dengan tergesa-gesa. Dia sama sekali tidak menyadari sosok penjaga yang berdiri kaku di belakangnya. Penjaga itu menatapnya dengan pandangan yang sangat mengerikan. Terutama saat dia mencium aroma darah segar di tubuh pria pirang itu. Penjaga itu tampak kehilangan kesadaran manusianya. Jakunnya bergerak-gerak rakus dan tubuhnya mulai menyerang ke arah Wan Maus dengan brutal. Wan Maus merangkak ketakutan sambil berusaha melarikan diri. Anak buah lainnya segera berlari naik karena menyadari pintu bawah terkunci. Mendengar laporan itu, Dayon langsung mendaratkan tamparan keras. Sialan, benar-benar sekelompok sampah yang tidak berguna sama sekali. Membawa senjata pun kalian masih membiarkan target lolos. Anak buahnya hanya bisa menunduk sambil memegangi pipinya yang memar. Kami akan segera memburunya sampai dapat, bos. Mereka semua langsung berpencar, sementara Dayon menggerutu penuh rasa frustrasi. Saat hendak melangkah pergi, dia menyadari sesuatu.
Salah satu anak buahnya masih berjongkok diam di sudut ruangan yang gelap. Dayon mengira orang itu sedang bermalas-malasan di tengah situasi genting. Amarahnya memuncak melihat tingkah bawahannya yang dianggap pembangkang. "Aku membayarmu bukan untuk diam seperti patung. Bangun!" teriak Dayon sambil melayangkan tendangan keras ke tubuh orang itu. Tubuh itu jatuh terkapar seperti tumpukan lumpur yang hancur. Namun saat wajahnya tersorot lampu, jantung Dayon seakan berhenti berdetak. Rambutnya berantakan dengan kulit yang mulai mengelupas busuk. Pemandangan itu tampak sangat menyeramkan dan jauh dari bentuk manusia. Makhluk itu mulai bangkit dengan posisi tulang yang patah. Aura kematian yang pekat mulai menyelimuti seluruh ruangan itu seketika. Dia melangkah mendekati Daimon perlahan. Saat itu, lift sudah tiba di lantai tujuan. Dengan sigap, aku mencabut revolver dari pinggangku. Kuputar silinder senjata dengan cepat untuk memastikan peluru terisi. Berkat kapsul evolusi, indera dan kekuatanku kini telah melampaui batas manusia. Ya, persepsiku kini setajam dewa. Kekacauan di lantai 1 dan suara tembakan tadi sudah tertangkap jelas oleh pendengaranku yang luar biasa. Aku menyadarinya tepat saat pintu lift terbuka perlahan. Dengan kewaspadaan penuh, aku melangkah keluar menuju koridor yang terasa sangat asing. Suasana lantai itu sunyi mencekam tanpa ada satupun bayangan manusia. Tanpa membuang waktu, aku segera bergegas menuju pintu kantor. Aku mengintip ke dalam melalui jendela dan menyadari Haurian telah lenyap. Namun, aku segera menenangkan diri dan mengatur napas kembali. Berkat persepsi superku yang mampu membaca getaran udara, aku masih bisa mencium jejak aroma yang ditinggalkan oleh Haurian di sana. Tentu saja, kemampuanku lebih dari sekadar melacak. Setelah menonaktifkan kekuatan itu, aku segera menoleh ke arah lorong pengaman terdekat dariku. Pintu besi itu bergetar hebat seolah dihantam sesuatu yang sangat kuat. Seketika, sebuah teriakan memekakan telinga terdengar membahana dari balik sana. 10 detik kemudian, pintu itu terdorong paksa dari dalam. Aku melihat Dayon merangkak keluar dengan kondisi yang terlihat sangat mengenaskan. Wajahnya kacau balau dan penuh luka. Saat dia mendongak dan melihatku, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan sambil bergumam lemah memanggil namaku. Mataku tertuju pada lengan kanan Dayon yang terluka parah. Ada bekas gigitan merah yang membengkak hebat. Dayon langsung menyadari arah pandanganku. Dengan gelisah, dia menyembunyikan lengannya di balik punggung. Sambil tersenyum canggung, dia bertanya kenapa aku datang mendadak selarut ini. Dia bertanya kenapa aku tidak memberitahu sebelumnya. Di dalam hati, aku hanya bisa tertawa sinis melihat sandiwara murahan yang dia mainkan. Aku berpura-pura tidak paham dan menanyakan keberadaan wanita itu. Dayon sempat terdiam sejenak dengan ekspresi yang sangat linglung. Dia bergegas menjawab bahwa wanita itu sudah dipindahkan ke ruangan lain. Dia berdalih membiarkannya di kantor terlalu mengundang kecurigaan orang. Mendengar itu, aku tersenyum dan memuji hasil kerjanya. Aku bilang bahwa aku pun tidak bisa tidur dan sengaja datang menjenguknya. Aku juga mengaku telah memesankan makanan untuknya. Aku menyuruhnya turun karena ada tugas yang harus dia selesaikan di lantai bawah. Aku memerintahkannya untuk mengambil makanan itu. Dayon yang sangat gugup langsung mengangguk dan berkata akan segera pergi melaksanakan perintahku. Dia menatapku masuk ke dalam kantor sebelum akhirnya menekan tombol lift dengan tergesa-gesa. Ketakutan jelas terpancar dari setiap gerak-geriknya. Di dalam lift yang turun, dia segera menghubungi Ji Boxiao. "Tuan Muda J, aku sedang berada di perusahaan sekarang," lapornya dengan gemetar. 10 menit menuju tengah malam, kenapa Anda belum sampai?" Di seberang telepon, suara Ji Boxiao terdengar sangat tidak sabar dan kasar. "Aku sudah berada di lantai bawah perusahaanmu," ketus Ji Boxiao. Dayon menyahut bahwa dia sedang berada di lift untuk segera menemuinya. Lift itu tiba di lantai 1 dengan cepat. Namun, saat pintu terbuka, hanya kegelapan total dan sunyi yang menyambut pandangan mata Dayon. Dayon terpaku di tempatnya sejenak. Begitu dia melangkah keluar, sesuatu yang besar menghalangi jalannya dan menghantam tubuhnya hingga dia tersentak. "Siapa itu?" "Sialan, jangan menghalangi jalan keluar lift," bentak Dayon sambil menyalakan lampu senter ponselnya untuk menerangi kegelapan di depannya. Saat cahaya redup itu menyinari area depan, Dayon seketika membeku. Di depan pintu lift, berdirilah sosok-sosok yang sangat dia kenali sebelumnya. Mereka adalah anak buahnya yang tadi dia kirim untuk mengejar Wang Mao. Kini, mereka menatapnya dengan tatapan kosong yang sangat mengerikan. Senyum ganjil tersungging di wajah pucat mereka. Detik berikutnya, mereka menerjang Dayon layaknya kawanan serigala lapar yang mengincar daging segar. Dayon menjerit putus asa saat ponselnya terlempar ke lantai. Di bawah sorotan cahaya yang remang-remang, tragedi berdarah itu pun resmi dimulai. Mata Dayon terbelalak lebar saat tubuhnya ditindih ke lantai. Mantan anak buahnya yang telah bermutasi mulai mencabik dan melahap tubuhnya hidup-hidup. Mereka memakan isi perutnya dengan rakus. Di antara monster itu, ada si rambut pirang dan penjaga keamanan tua yang tewas sebelumnya. Tiba-tiba ponsel itu berdering kembali. Ji Boxiao keluar dari mobilnya dan menatap layar ponsel di tangannya dengan perasaan yang sangat gelisah.
Dia memaki dengan penuh amarah. Mengapa bajingan itu belum juga turun lewat lift? Pikirannya mulai dipenuhi oleh berbagai macam rasa curiga. Jam menunjukkan 2 menit sebelum tengah malam. Jibok Xiao segera mengambil senjata Gatling kertas yang sudah dia persiapkan sejak jauh hari. Dia mengenakan jubah upacara khusus yang telah dipesan. Waktu terus berdetak hingga 12 dentuman tengah malam akhirnya terdengar sangat keras. Jibok Xiao mencengkeram erat senjata kertasnya sambil mengawasi sekeliling dengan waspada. Namun, anehnya, tidak ada fenomena aneh yang terjadi di sana. Jibok Xiao tertegun heran sambil mengelus dagunya. Dia mulai berpikir keras, mungkinkah kengerian ini muncul di lokasi yang berbeda dari dugaannya? Kekuatan mistis itu mungkin muncul berdasarkan koordinat waktu dan wilayah. Di kehidupan sebelumnya, kejadian ini muncul secara instan tanpa peringatan. Dulu, Jibok Xiao berada di distrik selatan saat kegelapan muncul. Namun, setelah reinkarnasi ini, posisinya berubah total dan tidak sesuai dengan rencana. Dia mengira kegelapan akan muncul di distrik selatan lebih dulu. Sungguh sebuah kesalahan fatal bagi sang pemberani yang terlalu percaya diri ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Saat itu juga, sebuah bayangan samar mulai merayap keluar dari